Pernah kepikiran nggak sih, kenapa cara-cara kepemimpinan yang sekarang tuh rasanya gitu-gitu aja? Kadang malah nggak ngefek. Nah, hari ini kita bakal gali sesuatu yang beda. Sesuatu dari masa lalu, sebuah filosofi kuno yang ternyata, ini kerennya, justru bisa jadi kunci buat mecahin masalah-masalah kepemimpinan modern kita. Siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, pertanyaan pertama buat Anda. Coba deh ngaca sebentar. Dalam peran Anda sebagai pemimpin, entah itu di kantor, keluarga, atau komunitas, Anda itu tipe yang mana? Apakah Anda tipe pemimpin mekanis yang jalan karena aturan? Atau tipe magnetis yang bisa narik orang lain secara alami? Bedanya tuh jauh banget. Pemimpin mekanis itu kerjanya pakai remote control. Semuanya serba instruksi, aturan, dan jujur aja seringkali pakai rasa takut. Orang nurut karena terpaksa. Nah, sebaliknya pemimpin magnetis itu memimpin dengan diri mereka sendiri. Kekuatannya bukan dari jabatan, tapi dari karakter. Mereka jadi contoh. Orang ikutin mereka bukan karena harus, tapi karena mau. Itu kuncinya. Terus gimana caranya jadi magnet itu? Jawabannya, wow, ternyata udah ada dari ribuan tahun lalu, tersimpan dalam sebuah kitab kuno bernama Lunyi atau Annales Confucius. Dan konsep utamanya adalah menjadi seorang Junzi. Apa sih Junzi itu? Gampangnya, seorang pemimpin yang berbudi luhur. Tapi ini nih bagian yang paling penting. Kepemimpinan sejati itu bukan soal trik dan teknik mengelola orang lain. Bukan. Kepemimpinan itu cuma efek samping dari proses kita memperbaiki diri sendiri. Jadi otoritas itu nggak dipaksakan dari luar, tapi tumbuh alami dari dalam. Keren kan? Nah, untuk membangun fondasi karakter yang kokoh ini, kita perlu hancurin beberapa mitos dulu. Mitos-mitos soal kepemimpinan yang mungkin udah lama banget kita percaya. Yuk, kita bongkar satu persatu. Mitos pertama, dan ini yang paling umum. Tugas utama saya yang ngatur orang lain. Kita sering banget mikir kalau pemimpin itu ya manajer. Tugasnya ngasih perintah, mastiin semua sesuai jadwal. Tapi apa benar itu inti dari kepemimpinan? Ternyata kebalikannya loh. Kepemimpinan sejati itu justru dimulai dari mengatur diri sendiri. Kata Konfusius, jadilah seperti bintang kutub. Dia diam tapi cahayanya jadi patokan arah. Prinsip moral, D Anda harus sekokoh itu. Kalau Anda udah jadi pusat gravitasi moral, orang lain secara otomatis akan ngikutin arah Anda, tanpa perlu disuruh-suruh. Anda jadi kompas, bukan operator mesin. Lanjut, mitos kedua. Pemimpin hebat itu harus punya semua jawaban. Aduh, ini bebannya berat banget kan? Selalu merasa harus jadi yang paling pinter di ruangan, nggak boleh kelihatan bingung. Tapi apa bener? Pura-pura tahu segalanya itu bikin Anda jadi pemimpin yang kuat. Justru sebaliknya. 3 kata paling sakti yang bisa diucapkan seorang pemimpin itu ternyata bukan lakukan perintah saya, tapi saya tidak tahu. Kedengarannya aneh ya, tapi justru dengan ngaku nggak tahu, Anda lagi bangun kepercayaan yang luar biasa. Itu nunjukin kerendahan hati. Dan yang paling penting, itu ngasih ruang buat tim Anda buat nunjukin kemampuan mereka. Dan mitos ketiga yang sering jadi jebakan, saya harus jadi yang paling jago teknisnya. Kita tuh sering terobsesi jadi spesialis terbaik. Seolah-olah jabatan pemimpin itu cuma buat orang yang paling ahli di bidangnya. Tapi, apa itu cukup? Ada satu kalimat keren banget dari Lunyi, Junzi Buci, yang artinya seorang budiman bukanlah sebuah alat. Bayangin deh, sebuah alat kan fungsinya cuma satu, palu ya buat memalu. Tapi pemimpin sejati itu bukan alat. Dia bukan mesin pencetak target, dia harus jadi manusia utuh, yang punya empati, bisa lihat gambaran besar, dan peduli sama sisi kemanusiaannya dalam setiap keputusan. Oke, fondasi karakternya udah kebayang ya. Sekarang pertanyaannya, gimana wujudnya dalam tindakan sehari-hari? Gimana cara seorang Junzi memimpin lewat teladan? Coba renungin lagi soal tim Anda. Apa sih yang bikin orang-orang di sana kerja dengan benar? Apakah karena mereka takut kena SP kalau salah? Atau karena mereka punya rasa malu dari dalam diri kalau nggak ngasih yang terbaik? Pilihannya cuma 2, takut atau malu. Dan itu menentukan segalanya. Disinilah konsep Li berperan, yaitu etika dan ritual bersama. Ini bukan soal buku peraturan yang tebal. Seorang Junzi itu membangun budaya di mana orang melakukan hal yang benar, bukan karena takut dihukum, tapi karena kalau mereka melakukan kesalahan rasanya memalukan. Integritas jadi kehormatan pribadi. Kepatuhan itu datang dari hati, bukan dari ancaman. Pemimpin yang hebat itu bukan orang yang buang semua yang lama dan ganti dengan yang baru. Justru sebaliknya, mereka itu kayak penjelajah waktu. Mereka belajar dari kearifan masa lalu buat mecahin masalah masa kini yang paling rumit. Nilai-nilai abadi itu bukan beban, tapi justru akar yang kokoh buat menumbuhkan inovasi di masa depan.
Dan ini dia puncaknya. Prinsip yang mengikat semuanya. Seorang Junzi itu malu kalau kata-katanya lebih hebat dari perbuatannya. Jadi lupakan pidato-pidato motivasi yang panjang. Otoritas moral sejati itu cuma butuh 2 langkah. Bertindak dulu, baru berbicara kemudian. Jadilah bukti nyata dari nilai-nilai yang Anda omongin. Sesimpel itu. Oke. Setelah kita ngobrolin semua filosofi kuno ini, mungkin ada yang mikir, emangnya ini semua masih relevan di dunia kerja modern yang serba cepat? Pertanyaan bagus banget. Kenapa ini semua penting? Sekarang, buat kita. Manfaatnya bukan sekedar teori indah loh. Ini konkret banget. Anda bakal punya tim yang loyal bukan karena gaji doang, tapi karena mereka percaya sama Anda. Anda bisa menciptakan lingkungan kerja di mana orang berani mencoba dan berinovasi, bukan cuma nurut perintah. Dan yang paling penting buat Anda pribadi, cara ini bisa mencegah burnout. Anda memimpin dengan energi, bukan dengan stres. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih Anda kesimpulan. Saya mau kasih Anda tantangan. Coba lihat lingkungan kerja Anda sekarang. Dari semua prinsip Junzi yang kita bahas tadi, prinsip mana yang kira-kira paling susah buat diterapkan di sana? Dan sebaliknya, prinsip mana yang kalau berhasil diterapkan, perubahannya bakal paling revolusioner? Jawabannya ada di tangan Anda. Selamat memulai perjalanan Anda.